Tak kunjung dibukakan pintu pagar, seorang pria yang baru kembali dari mudik menjadi korban pembegalan. Mirisnya, otak pelaku pembegalan masih berusia belasan tahun. Lalu apa yang mendorong pelaku sampai hati menghabisi nyawa korbannya? Untuk apa uang hasil kejahatan mereka? Simak informasinya dalam ulasan khas Ragam Perkara. Kembali dari kampung, pria tewas oleh penyamut. Kejahatan timbul bukan semata-mata karena ada niat dari pelakunya, namun juga karena ada kesempatan. Ungkapan itu pula yang tampaknya melatar belakangi petaka yang menghampiri korban berinisial YN, 29 tahun, pada Selasa dini hari 12 Juli 2022. Disebutkan, dini hari itu, YN yang baru tiba dari mudik sedang menunggu pintu gerbang tempat ia bekerja sekaligus tinggal dibuka. Saat menunggu itulah, YN duduk di tepi jalan sambil bermain ponsel. YN tidak menyadari bila maut mengintainya. Tanpa disangka, ia tiba-tiba dihampiri dan diserang dua pelaku begal yang berboncengan sepeda motor. YN yang berusaha kabur terus dikejar pelaku. Korban pun terjatuh, disitulah ia dihujani bacokan oleh pelaku. Walau sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa YN tetap tak tertolong akibat luka parah yang dialaminya. Itu terjadi sekitar hari Selasa ya, orang dari Kuningan aslinya. Nah, dia kerja di daerah sini, daerah RW 06, daerah Kebun Bawang, RW 06. Nah, rupanya dia udah pulang kampung karena ala kulihal mungkin urusan kurban atau apa. Setelah dia ke Jakarta, biasa kalau saya juga mau pulang dari kampung ke Jakarta itu kalau dari jam 8, jam 9 itu sampai Jakarta jam 3, jam 4. Nah, rupanya kata temennya dia sudah informasi ke temen yang ada di kantor. Dia ada telepon. Oh ya, katanya. Nah, setelah datang ke sini ke Jakarta, rupanya kantornya masih ditutup. Itu sekitar jam 4 lah. Nah, kantornya ditutup, maka dia pasti nongkrong di depannya. Orang nongkrong, biasa itu pasti main HP. Ketika itulah yang dinamakan dengan begal itu lewat. Kami pun mencoba menelusuri tempat kejadian perkara ini. Rupanya, di sepanjang Jalan Kebun Bawang 7 Tanjung Priok Jakarta Utara ini dikepung gedung-gedung ataupun bangunan-bangunan yang merupakan perkantoran. Dapat dibayangkan bagaimana situasi di sini pada malam hari seperti saat pembegalan itu terjadi. Tak ayal, pada malam naas itu praktis teriakan korban tidak terdengar oleh siapapun. Kalau rawan tidak, cuman sepi ya. Sepi ya, karena memang ini lintasan. Padahal ini lintasan, tapi kalau misalkan lintasan itu masih sore, ya rame. Jam segini nih, jam pulang kerja, itu lintasan semua, rame. Tapi kalau udah malam, sepi. Sementara kurang dari sepekan sejak aksi pembegalan itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Inisialnya NI, umurnya masih 17 tahun. Selain sebagai joki, NI ternyata juga menjadi otak pelaku pembegalan keji ini. NI pula yang menyediakan golok untuk menganiaya korbannya. Di hadapan petugas, NI mengaku sudah berkali-kali membegal. Bahkan pada hari kejadian itu, NI beraksi sebanyak 3 kali dalam satu malam. Sebelum beraksi, NI terlebih dahulu mengajak temannya yang berperan sebagai eksekutor pembegalan. Sasarannya yakni tempat-tempat sepi di kawasan Tanjung Priok.
Dari tangan YN yang menjadi korban kebengisan NI, pelaku menggasak uang tunai Rp400.000. Uang itu digunakan pelaku untuk membeli sabu dan bermain judi online. Sementara untuk mengelabui petugas, pelaku selalu mengganti warna sepeda motornya dengan menggunakan stiker. Jadi untuk motif pelaku ini berdasarkan hasil interogasi juga udah kerap sekali melakukan kegiatan serupa. Untuk malam itu saja udah tiga tempat, 3 titik dia melakukan kegiatan malam dalam selang waktu 3 jam. 3 jam untuk motifnya dari hasil kejahatan itu mereka gunakan untuk konsumsi sabu dan judi slot. Karena hasil pengecekan urin 2 tersangka ini positif metafetamin, yaitu jenis sabu. Kalau menurut keterangan dari tersangka, ini baru pertama kali dia melakukan pembacokan karena mereka merasa pihak korban melakukan perlawanan. Seperti yang kita lihat di CCTV, dari pihak korban pada saat sudah melarikan diri kembali lagi untuk mau mengambil tasnya. Lalu disitulah dikejar oleh para pelaku. Satu hal yang patut dicermati dari kasus ini yakni mengapa bisa remaja usia belasan tahun sudah menjadi otak pelaku atas tindakan bengis yang merenggut nyawa korbannya. Jelas, kasus serupa ini tidaklah berdiri sendiri. Saat pelaku di bawah umur, memang yang pertama kita bisa melihat bagaimana subkultur yang mereka terima itu mengalami segregasi. Yang tadinya orientasi adalah beraktivitas secara produktif, secara normal dan lain-lain, mereka akhirnya melihat bahwa terjadi celah-celah dalam konteks subkebudayaan. Apakah kemudian yang dilihat saat kemudian mereka melihat saat mendapatkan uang itu mudah, budaya instan. Terus yang ketiga adalah saat bersifat hedonistik. Yang kedua adalah saat mereka tidak lagi memiliki orientasi dalam konteks kehidupan. Tidak ada lagi patron yang kemudian bisa mengajarkan mereka untuk beraktivitas secara normal. Akhirnya mereka menjadikan cara-cara yang bersifat instan tersebut sebagai gaya hidup. Saat kemudian ini menjadi gaya hidup, maka tuntutannya adalah pada 2 hal. Yang pertama adalah apakah kemudian mereka bertindak pada kejahatan atau kemudian mereka terlibat pada sesuatu yang bersifat konvensional yang memang akhirnya turnover-nya lebih sedikit. Itu kemudian yang mengemas kejahatan-kejahatan dilakukan oleh remaja atau kemudian anak-anak yang kemudian terpengaruh dari gaya hidup tertentu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara.